Halo minasan, Rensel di sini dan di video kali ini gue akan membahas salah satu karakter yang berasal dari anime Mushoku Tensei, yaitu Nanahoshi Shizuka. Yaudah, tanpa berlama-lama kita mulai videonya. Nanahoshi adalah salah satu orang yang muncul di dunia Mushoku Tensei selain Rudeus. Nanahoshi diteleport ke dunia Mushoku Tensei tepat 10 tahun setelah Rudeus lahir kembali di dunia Mushoku. Nanahoshi muncul di dunia Mushoku dengan keadaan dia saat diselamatkan Rudeus saat di dunianya, lengkap dengan seragam sekolahnya dan tas dan sepatu dan atribut sekolahnya yang waktu pakai baju sekolah itu. Nanahoshi diteleport ke padang rumput yang berwarna hijau yang dulunya adalah wilayah dari feodal. Nanahoshi yang kebingungan pun mencoba menjelajahi dataran tersebut. Dikarenakan kelelahan, Nanahoshi pun akhirnya pingsan. Namun untungnya Nanahoshi diselamatkan oleh Orsted. Hanya karena Nanahoshi tidak terpengaruh oleh kutukan yang dimiliki Orsted. Dan catatan, kutukan yang dimiliki Orsted itu kutukan yang membuat orang lain takut sama dia. Kayak gitu. Contoh kasarnya lah. Jadi kayak waktu di scenes Eris sama Ruijerd itu ketakutan kan, yang gemetaran banget itu gara-gara kutukan yang dimiliki Orsted. Dan sebenarnya tuh Orsted itu baik kok, nggak kriminal atau dewa yang jahat itu. Walaupun Nanahoshi merasa ketakutan, Nanahoshi tetap berusaha untuk bertahan hidup biarpun harus bergantung kepada Orsted, yang menurut Nanahoshi sangatlah menyeramkan. Di saat Rudeus mencoba keluar dari benua iblis dikarenakan bencana teleportasi, Nanahoshi malah mengelilingi dunia bersama Orsted untuk mencari temannya yang masih ada di dunia nyata, yaitu Akihito dan Seiji. Dan selama perjalanannya, Nanahoshi terus menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Namun, bukannya menemukan cara untuk pulang ataupun kedua temannya yang hilang. Nanahoshi harus mendapatkan ujian yang sangat berat di dunia Mushoku Tensei ini. Nanahoshi di dunia Mushoku tidak memiliki mana sama sekali, hingga Nanahoshi tidak mampu menggunakan sihir sedikit pun untuk mempertahankan dirinya. Apalagi di dunianya sekarang nyawa adalah hal yang sangat sepele, karena Nanahoshi selalu melihat orang-orang yang terbantai saat berjalan mengelilingi dunia. Atau lebih tepatnya kayak nyawa tuh kayak gak guna lah. Kalau misalnya lu gak guna, mati. Kayak ya mati tinggal mati gitu, gak banyak ribet gitu. Pokoknya setelah mati udah gak ada kayak polisi atau something lain gitu. Jadi ya mati aja gitu. Makanya Nanahoshi merasa ketakutan, soalnya dia gak punya mana sama sekali untuk melawan musuh. Tapi dikarenakan Nanahoshi yang tidak berpikir secara pendek atau cuma ketakutan doang, Nanahoshi menggunakan 3 benda sihir yang dikasih oleh Orsted, yaitu benda sihir berbentuk cincin yang berada di tangan kanannya. Cincin pertama berada di jari telunjuknya, dan kemampuan cincin ini mampu membuat orang lain tidak dapat menggunakan sihirnya ketika ingin melawan Nanahoshi atau menyerang Nanahoshi. Cincin kedua berada di jari tengah, dan cincin ini mampu menciptakan barrier atau penghalang pelindung waktu Nanahoshi diserang, entah pakai pedang atau pakai sihir, nggak tahu. Dan cincin terakhir berada di jari manisnya yang dapat membuat Orsted mampu mengetahui lokasi Nanahoshi. Jadi misalnya Nanahoshi hilang atau apa, Orsted tahu di mana letak Nanahoshi dan langsung diselamatin oleh Orsted. Karena Nanahoshi tahu Orsted mempunyai kutukan, Nanahoshi pun berusaha untuk berjuang tanpa bantuan dari Orsted. Dengan berbagai pengetahuan dan kepintarannya, Nanahoshi dapat mempelajari bahasa barunya atau bahasa yang ada di Mushoku Tensei ini dalam waktu 1 tahun saja. Dan Nanahoshi telah banyak menciptakan berbagai hal baru seperti membuat pakaian dan sebuah jalur perdagangan. Nanahoshi juga memiliki toko bajunya sendiri di Ashura. Dikarenakan itu semua, Nanahoshi mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, dan jika Nanahoshi mau, dia dapat berfoya-foya seumur hidupnya. Dan setelah 2 tahun, Nanahoshi tanpa disengaja dirinya bertemu dengan Rudeus di lembah rahang bawah naga merah, yang kalau di animenya tuh yang scene di bawah gunung masih salju yang kata Rudeus digebukin. Orsted yang marah karena Rudeus menyebut nama Hitogami dan menyerang kelompok Rudeus secara berturut-turut dan membunuh Rudeus. Nanahoshi yang melihat itu meminta untuk menyembuhkan Rudeus yang waktu itu telah ditusuk oleh Orsted. Alasan Nanahoshi meminta Orsted menyembuhkan Rudeus dikarenakan Nanahoshi curiga bahwa Rudeus berasal dari bumi, karena Rudeus tidak terpengaruh oleh kutukan Orsted seperti dirinya.
Dan catatan, kutukan Orsted ini cuma berpengaruh atau ngaruhnya ke orang-orang di Mushoku Tensei doang, bukan orang dari dunia lain. Kan contohnya kan dunia lain tuh kan Nanahoshi sama si Rudeus tuh, itu kan dari dunia lain. Makanya dia pas ketemu pas ketemu Orsted tuh gak takut, jadi kayak biasa aja. Nah di situ Nanahoshi curiga kalau si Rudeus ini berasal dari dunianya atau bumi gitu, karena nggak terpengaruh dari kutukan si Orsted. Setahun setelah bertemu dengan Rudeus di lembah bawah naga, Nanahoshi mendaftarkan dirinya di Akademi Sihir Ranoa, dan selama bersekolah, Nanahoshi mendapatkan hak khusus untuk diam di ruang penelitiannya tanpa harus belajar di sana. Nanahoshi juga menggunakan nama samaran, yaitu Silent Seven Star, yang merupakan arti dari namanya sendiri, yaitu Nanahoshi, yang artinya Seven Star, dan Shizuka yang artinya Silent. Nanahoshi dikenal sebagai sosok yang misterius, yang rumornya orang yang mengontrol seisi sekolah dari Ranoa di balik layar. Nanahoshi yang telah menciptakan pakaian baru di sekolah Ranoa dan berbagai jenis makanan di sana. Dan banyak rumor yang mengatakan bahwa Nanahoshi akan menjadi salah satu 7 kekuatan dunia baru. Nanahoshi sebenarnya tidak peduli dengan pencapaiannya sama ini, dikarenakan yang diinginkan Nanahoshi hanyalah untuk pulang ke rumahnya, yaitu ke Jepang. Nanahoshi yang sangat ingin pulang ke Jepang berusaha membuat sihir teleportasi untuk memindahkannya ke Jepang. Akan tetapi usaha Nanahoshi selalu sia-sia dan gagal hingga ribuan kali. Dan setelah 2 tahun berlalu, Nanahoshi pun bertemu dengan Rudeus untuk kedua kalinya. Rudeus yang melihat Nanahoshi mencoba melarikan diri karena trauma dengan Orsted, hingga akhirnya Rudeus pingsan dan terjatuh dari tangga sekolah. Setelah Rudeus bangun, Nanahoshi langsung menuliskan sebuah nama di selembar kertas yang bertuliskan Akihito dan Seiji, yaitu nama-nama teman Nanahoshi waktu di Jepang. Nanahoshi curiga bahwa Rudeus adalah temannya yang hilang tersebut. Karena Nanahoshi penasaran, Nanahoshi bertanya kepada Rudeus apakah dia mengerti tulisan ini dan siapa Rudeus di antara keduanya atau kedua nama tersebut. Akan tetapi Rudeus yang gak kenal sama 2 orang tersebut mengatakan kalau dia tidak mengenal 2 orang tersebut. Kemudian Rudeus dan Nanahoshi berbicara menggunakan bahasa Jepang, dan sementara itu Sylvie terdiam dikarenakan dia tidak mengerti bahasa Jepang. Nanahoshi tanpa sengaja mengatakan bahwa dirinya berasal dari tempat yang sama dengan Rudeus kepada Sylvie, dan kemudian Nanahoshi merasa gembira dikarenakan ada orang yang sama dengannya yang berasal dari bumi. Nanahoshi mengira bahwa Rudeus adalah seorang blasteran dikarenakan rambut Rudeus yang warnanya coklat dan mukanya yang sedikit Eropa gitu. Nanahoshi terus mencurahkan semua kebenciannya kepada dunia ini yang sekarang. Dunia sekarang, ya dunia Mushoku ini. Dan Nanahoshi pun mengungkapkan bahwa dirinya ingin kembali ke bumi dan mengajak Rudeus bekerjasama untuk pulang. Setelah mendengar perkataan itu, Nanahoshi harus kecewa karena Rudeus tidak mau pulang ke Jepang. Rudeus mengatakan bahwa dia sangat menyukai dunia barunya ini dikarenakan Rudeus direinkarnasi dunia ini setelah dirinya tewas setelah kecelakaan. Dan kemudian Nanahoshi pun sadar kenapa Nanahoshi dan Rudeus berbeda. Perbedaannya itu, Nanahoshi nggak bisa menggunakan sihir, soalnya itu tuh masih badan dia yang di Jepang, di dunia Jepang itu kan di Jepang itu dia nggak punya sihir dan mana. Makanya pas ke Mushoku, dunia Mushoku tuh dia nggak bisa nggunain mana, beda sama Rudeus. Rudeus kan jiwanya doang yang ketubuh di Mushoku, jadi dia bisa ngeluarin sihir dikarenakan dia tuh diteleport doang jiwanya, nggak badannya gitu. Penjelasan simpelnya atau penjelasan ribet. Dikarenakan tubuh Nanahoshi berasal dari dunia lain, maka Nanahoshi tidak mempunyai mana sama sekali, sama yang tadi gue jelasin itu. Selain itu, Nanahoshi juga tidak bisa menua, intinya waifu abadi. Pokoknya orang-orang yang waifu yang bikin Nanahoshi jadi waifunya, pokoknya nice lah, dia nggak bisa menua, jadi nggak bisa dikatain nenek-nenek. Dia pun kecewa. Nanahoshi mengajukan sebuah permintaan bahwa dirinya ingin dibantu oleh Rudeus agar dia bisa kembali ke Jepang. Dan Nanahoshi pun menawari bahwa jika Rudeus butuh pertolongan, maka Nanahoshi akan membantunya. Setelah mendengar itu, Rudeus pun setuju dan menanyakan bagaimana cara supaya Nanahoshi bisa kembali ke Jepang. Nanahoshi beranggapan bahwa bencana teleportasi diakibatkan karena pemanggilan dirinya ke dunia Mushoku. Namun saat menjelaskan panjang lebar, Nanahoshi tiba-tiba diserang oleh Sylvie dikarenakan salah paham. Nah ini nggak tahu salah pahamnya gimana. Mungkin Sylvie marah
soalnya dia ngedengar Nanahoshi yang penyebab teleportasi. Padahal bang enggak, bukan salahnya si Nanahoshi. Itu ada penjelasan tersendirinya. Dikarenakan adanya kerjasama antara Rudeus dan Nanahoshi, akhirnya penelitian Nanahoshi pun berkembang sedikit demi sedikit. Setiap hari Nanahoshi selalu meminta mana dari Rudeus sedikit demi sedikit ke dalam lingkaran sihir buatan dirinya. Dan terkadang Nanahoshi harus terlibat dengan masalah percintaan Rudeus dan Sylvie, dikarenakan Nanahoshi yang sudah memulai mempercayai Rudeus. Nanahoshi pun menceritakan bahwa dirinya pernah menyukai seseorang sewaktu di Jepang, dan sebelum menyatakan perasaan tersebut, Nanahoshi harus teleport ke dunia Mushoku, apalagi Nanahoshi pernah bertengkar dengan orang yang dia sukai tersebut. Nanahoshi juga pernah mengatakan bahwa dirinya menyukai seseorang yang bernama Aki, yang kemungkinan besar orang itu adalah Shinohara Akihito, atau anak SMA yang sedang bertengkar dengannya, yang berada di episode 2 animenya. Waktu pun terus berjalan, dan Nanahoshi masih terus berusaha pada penelitiannya. Rudeus pun akhirnya menikahi Sylvie, walaupun Nanahoshi ingin menutup dirinya dari orang lain, akan tetapi Nanahoshi tetap datang di pesta pernikahan Rudeus dan Sylvie. Kenapa datang? Untuk menghormati Rudeus, ya biasalah. Selama pesta dimulai, Nanahoshi terus berada di pojokan sembari memakan keripik kentang buatan Rudeus. Walaupun keripik tersebut tidak terasa seperti yang ada di bumi, namun setidaknya hal ini sedikit mengobati rasa rindunya saat berada di bumi. Dan setelah Rudeus menikah, Nanahoshi pun memiliki rutinitas baru, yaitu setiap sebulan sekali Nanahoshi selalu ikut mandi di rumah Rudeus, dikarenakan memiliki kamar mandi bergaya Jepang. Biarpun sangat sederhana, namun hal tersebut adalah hal yang sangat membahagiakan bagi Nanahoshi, dikarenakan Nanahoshi dapat bersantai di dalam kamar mandi yang bernuansa Jepang tersebut. Nanahoshi pun akhirnya menciptakan sebuah mahakarya, yaitu hasil jeripayahnya selama 2 tahun terakhir. Nanahoshi berhasil menciptakan sebuah lingkaran sihir yang berukuran besar yang berhasil dirinya gambar selama 1 bulan penuh. Di saat itu Nanahoshi merasa yakin bahwa eksperimennya kali ini akan berhasil. Kalau eksperimen ini berhasil, Nanahoshi akan melanjutkan penelitiannya ke fase berikutnya. Namun sayangnya, rencana Nanahoshi harus gagal. Saat lingkaran sihir itu diaktifkan, lingkaran sihir tersebut gagal untuk berfungsi, dan yang dilakukan Nanahoshi saat mengetahui lingkarannya gagal hanya duduk lemas, karena usahanya yang dilakukan selama 2 tahun gagal total. Pokoknya usaha Nanahoshi ini 2 tahun nih, pokoknya hancur. Ya pasti stres ya, jangan kan Nanahoshi, gua pun pasti stres ya. Nanahoshi terus bertanya-tanya kenapa dirinya gagal, padahal yang ingin Nanahoshi lakukan hanya pulang ke bumi dan berkumpul dengan keluarga dan teman-temannya lagi. Dikarenakan Nanahoshi merasa depresi, Nanahoshi pun mulai mengamuk. Pokoknya brutal, udah ngancur-ngancurin benda, ngancur-ngancurin tembok, ngancurin meja, kertas tulisan, pulpen, harga dirinya semua dihancur-hancurin. Karena Nanahoshi merasa gagal dan merasa semua usahanya sia-sia. Sembari menghancurkan semua barang miliknya, Nanahoshi berteriak-teriak keras karena untuk meluapkan gagalnya pulang ke Jepang. Namun untungnya Nanahoshi berhasil ditenangkan oleh Rudeus. Dan apakah Nanahoshi akan berhasil pulang? Kita sambung ke part 2-nya. Karena cerita tentang Nanahoshi ini lumayan panjang, jadi gue bikin setidaknya 2 atau 3 part, supaya lu semua juga gak pada bosen. Kan bosen juga kan dong terus cerita sampai 30 menit gitu atau 40 menit, makanya gue bikin 3 part, jadi bisa santai gitu dengarnya. Oke minasan, gue Hensel pamit dulu, bye.